Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Revani Audi dari CPNS Kemenprin, Lacar Angkatan 12 kelompok 2. Di sini saya akan berdiskusi ngobrol dengan Mbak Ratna Sari, biasa dipanggil Mbak Ratna, terkait gap generation di lingkungan kerja. Jadi Mbak Ratna mungkin bisa perkenalkan diri dan mungkin tahun lahirnya aja Mbak. Oke, boleh bohong nggak? Oke, nama aku Ratna, tahun lahirnya 97. Jadi kalau generasi sih bisa dibilang masuk generasi Z, angkatan pertama ya. Dan Oke. sebenarnya kebanyakan menghabiskan waktu malah sama generasi Y, karena kebetulan sekolahnya bareng sama generasi Y gitu. Oh, oke. Jadi Mbak Ratna ini Gen Z tapi yang angkatan pertama, seri Iya, pertama. betul. Mbak Ratna udah ada pengalaman kerja berapa tahun sebelumnya, Mbak? Sebelumnya di swasta udah punya pengalaman kerja sekitar 5 tahun. Oh, oke. Mungkin pengalaman kayak gitu banyak banget kayaknya yang bisa dijelaskan di lingkungan kerjanya mungkin ya. Mungkin bisa sharing salah satu aja cerita. Jadi untuk tiap generasi nih Mbak kan udah pengalaman kerja 5 tahun. Untuk generation berarti Mbak udah kerja mungkin sama Gen X udah pernah sampai sekarang mungkin ya. Mungkin karena sebenarnya di tempat kerja yang sebelumnya itu perusahaannya lumayan baru ya, dan memang hiringnya itu untuk generasi yang lumayan muda umurnya gitu. Jadi sebenarnya selama 5 tahun kemarin berpengalamannya itu bekerja sama generasi milenial, generasi Y. Kebetulan yang punya pengalaman di bekerja dengan generasi X atau boomers itu malah baru di sini sih, sejujurnya ya, untuk generasi yang lumayan jauh gitu, karena memang di kerjaan sebelumnya itu muda semua di sini. Oh, oke. Tapi untuk sampai yang sekarang nih, Mbak ngerasa nggak sih ada karakteristik untuk Gen X, Gen Y dan Gen Z ini karakteristiknya menurut Mbak aja? Tentunya ada ya, dan ada banget dan berasa banget, apalagi mungkin sebenarnya karena memang dari kecil udah biasa sama Gen Y, milenial, jadi ketika kerja nggak terlalu merasa banyak perbedaan gitu. Cuma memang dari Gen Y dan Gen Z sendiri pun kalau misal kita lihat lebih detail itu udah ada beberapa value yang berbeda gitu, yang di hold sama generasi Z tapi tidak terlalu dipedulikan sama generasi Y gitu. Nah kemudian pas masuk Kemenperin ketemulah juga sama generasi X, dan itu ya agak sedikit perlu penyesuaian sih gitu. Oke. Kalau misalnya ada selama pekerjaan itu ada nggak sih masalah yang ditemukan terkait gap generation ini? Ya mungkin yang bisa kita lihat itu adalah perbedaan value ya. Itu yang paling ketara, dan itu kan yang paling mendasari dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Seperti yang kita ketahui kalau generasi X itu gimana ya kita bisa mendeskripsikannya ya, gimana ya, Kayak state the gimana? aturan ya, kode etika mereka ya. Dan juga mungkin lebih hold dengan senioritas kali ya, kayak mereka merasa karena memang juga di generasi mereka zaman dulu itu kan mereka sangat ada strata itu sangat ada banget gitu, jadinya kayak ya senioritas itu dijunjung tinggi banget. Kemudian yang rasanya itu adalah ketika bekerja sama dengan generasi milenial, generasi Y itu senioritas itu udah mulai pupus sebenarnya. Kayak generasi Y dan Z, generasi Y itu lebih merasa mudah untuk berbaur dan juga bekerja samanya tuh ya lebih enak, dan tentunya juga karena gap umur juga kali ya, jadinya memang merasanya gitu. Kemudian untuk generasi Z ya seperti yang tercermin di luar-luar gitu ya, karena dirasanya tuh kan kita lebih lembek kayak gitu ya generasi ya. Cuma sebenarnya aku nggak ngelihatnya sebagai hal yang seperti itu sih. Sebenarnya generasi Z itu mereka cenderung lebih mudah untuk speak up daripada generasi Y gitu ya. Jadinya memang kalau misal mereka menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan value mereka, mereka akan lebih berani untuk speak up daripada generasi Y. Dan itu juga yang membuat mungkin dibilangnya generasi Z itu rebel, generasi
Z itu cenderung lebih lemah gitu, karena ya mereka speak up atas apa yang mereka mungkin nggak suka, mereka nggak sesuai sama value, dan itu dianggapnya sama generasi X sama generasi Y itu adalah bentuk dari sebuah kelemahan gitu. Padahal sebenarnya ya menurut aku ya itu ya memang value yang mereka hold aja gitu. Jadi kayak Gen Y ini kayak mulainya perintisnya perubahan, dan Gen Z itu kayak mulai vokalnya itu. Iya, benar-benar. Jadi kayak orang-orang mungkin ngira Gen Z ini kayak banyak ngeluh, banyak ini, cuman mereka lebih vokal. Ya, tapi aku ngerasa di rekan-rekan kerjaku juga di Gen Z, kayaknya walaupun mereka ngeluh tuh yang ngeluh aja gitu, kayak kerjaan tetap selesai kok. Ya. Sebenarnya mungkin juga beberapa keluhan Gen Z ini juga dialami juga sama milenial, sama Gen Y gitu. Cuma mereka tuh nggak berani speak up gitu, kayak ya mereka masih apa ya, memendam gitu. Nah bedanya itu adalah kalau Gen Z tuh benar-benar speak up gitu, kayak ini harusnya kayak gini gitu, ini kayaknya salah deh kayak gitu, jadi lebih berani speak up. Dan juga mungkin bisa kita lihat dari ini ya, kesadaran kesehatan gitu, kayak Gen Z tuh udah, kalau dilihat udah mulai apa ya, aware gitu sama kesehatannya. Jadi yang beberapa riset yang kita sering baca juga kan, memang apa tendensi anak muda untuk mengkonsumsi alkohol dan juga merokok itu kan udah mulai turun gitu kan dari generasi ke generasi. Nah itu juga mungkin perbedaan juga dari masing-masing generasi, di mana makin kesini mereka tuh semakin aware dengan kesehatan gitu juga sih. Iya, aku merasa juga kayaknya awarenya Gen Z terhadap kesehatan ini ya berawal dari Gen Y juga mungkin ya. Mereka melihat apa yang Gen Y sudah alami gitu, dan mereka tidak ingin mengulangi lagi Ya, gitu. betul. Kan Gen Y juga kayaknya Gen Y bagian angkatan akhir-akhir itu mulai sedikit bisa speak up terkait apa yang udah mereka alami, dan Gen Z itu sudah mulai melakukan preventif gitu. Betul. Dan untuk yang terakhir nih, menurut Mbak apa sih solusinya terkait generation gap ini? Menurut aku yang pertama kita harus saling paham juga sih kondisi gitu ya, karena kan sebenarnya ya kita kan nggak bisa milih ya kita terlahir di generasi apa gitu kan, dan ketika kita dipertemukan dalam suatu lingkup kerja yang profesional, nah itu kita mau nggak mau kita harus bisa saling mengerti gitu. Kalau misal memang value ataupun kebiasaan masing-masing generasi itu berbeda gitu, bukannya yang satu jelek yang satu buruk, mungkin memang ada jeleknya gitu, cuma ya it is what it is gitu, kayak ya itu memang apa ya, kejadian-kejadian masa lalu, kejadian dalam kehidupan mereka yang membentuk mereka tuh seperti itu gitu. Pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana kita dealing gitu, bagaimana kita saling memahami, saling menemukan win-win solution, yang mana kita juga harus stay profesional gitu ya, mau walaupun value kita beda, walaupun ya kita melihat kok ini gini kok itu gitu ya, tapi tetap aja yang harus kita pentingkan adalah profesionalisme, dan ya bagaimana kita melihat dan lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar gitu, yaitu kerjaan. Setuju sih, kayak lebih kepentingan bersama itu dan kepentingan perusahaan atau ya kantor itu menjadi yang penting, bukan lagi ada mungkin sedikit istilah adat istiadat kantor gitu ya, budaya kantornya. Kalau misalnya budaya kantornya memang bisa dianggap baik ya mungkin kita jaga, tapi kalau misalnya ini dirasa tidak benar ya alangkah baiknya diperbaiki. Ya, betul. Terima kasih Mbak Ratna atas kehadirannya. Oke.